Thank you, Pastor Ruli. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baru 50%. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah ini baru 75%. Sisanya diam di belakang. Bapak Ibu Saudara, menurut sebuah jurnal ilmiah yang saya baca, jurnal ilmiah luar negeri yang saya baca, scientific report, mengatakan bahwa indera yang paling terakhir yang masih tetap berfungsi sebelum seseorang benar-benar dinyatakan meninggal dunia, telinga. Saya kira kita yang pernah menghantar atau menunggui saudara atau orang tua kita meninggal, kita tahu kaki sudah beku, tidak bisa bergerak, udah warna hijau tua, bahkan menuju ke warna coklat. Jari-jari pun demikian. Sekujur tubuh sudah mulai dingin. Mata pun sudah tidak mampu dibuka. Bernapas dengan alat bantuan, tetapi telinga masih bisa mendengar. Maka Alkitab berkata iman timbul dari bukan penglihatan akan mukjizat, tapi pendengaran akan firman Kristus. Telinga adalah salah satu indera manusia yang berfungsi menerima input dari luar tubuh manusia. Tentu yang lain juga mata, tetapi hari ini saya bahas telinga. Telinga merupakan salah satu pusat penerima informasi. Nah, secara umum ada 3 bagian telinga yang mungkin kita sama-sama tahu. Bagian yang pertama itu telinga luar ini. Ibu-ibu kalau jewer anaknya itu jewernya di daun telinga, itu telinga yang bagian luar. Namanya pinna, P-I-N-N-A. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke saluran telinga yang ada di tengah. Bagian kedua itu telinga bagian tengah. Dia ini menghasilkan getaran yang baik. Telinga bagian tengah berupa rongga berisi udara yang mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Jadi yang tengah itu rongga, yang dalam yang warna agak pink itu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam dia menerima getaran dari telinga bagian tengah dan dia merubah sinyal saraf dari menjadi sinyal perintah ke otak. Telinga bagian dalam ini disebut koklea dan berbentuk saluran setengah lingkaran atau seperti siput yang warna pink itu. Koklea ini bertanggung jawab mengubah getaran dari telinga tengah menjadi sinyal saraf. Sinyal saraf itu kemudian berjalan ke otak di sepanjang saraf koklea. Kenapa saya jelaskan begini? Karena perlu. Nanti kita masuk ke dalam firman. Input yang diterima oleh otak manusia melalui 3 bagian telinga ini kemudian diproses oleh otak menjadi suatu perintah kepada tubuh. Namanya respon. Umumnya respon ini berupa suara atau perkataan yang keluar dari mulut. Itu respon pertama selalu umumnya begitu. Makanya orang yang tuli sejak lahir, dia otomatis bisu. Karena tidak ada bahasa yang masuk ke telinganya, dia tidak bisa berkata-kata. Tapi orang yang bisu bisa mendengar. Misalnya kita terima sebuah perintah atau terima sebuah input, yuk makan yuk gitu. Respon kita apa sebagai manusia? Kalau yang udah berteman lama, ayo gitu. Dia udah tahu yang ngajak bayar nih gitu. Tapi kalau yang ngajak pelit, makan yuk, dia enggak deh gitu. Dia tahu ntar gua lagi yang bayar gitu. Ini respon Bapak Ibu. Tapi kalau
perkataan itu diucapkan berulang-ulang, maka dia akan berubah menjadi sebuah tindakan. Makan yuk, udah nggak deh masih kenyang, udahlah ayolah makan sedikit. Enggak bener masih kenyang, udah ini tenang gua yang bayar gitu. Udah mulai berubah responnya gitu. Dari dia bilang kenyang karena dia dengar terus menerus, sampai akhirnya dia makan nambah pula gitu. Bisa kejadian, itu respon Bapak Ibu Saudara. Satu tindakan kalau dilakukan berulang-ulang maka ia akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Kalau dia sudah karakter, ini sudah jadi permanen Bapak Ibu. Susah dirubah. Susah dirubah kalau udah jadi karakter. Anda kalau bergaul intens dengan 4 orang pengusaha, 2 tahun kemudian Anda kemungkinan besar akan jadi pengusaha yang kelima. Tapi Anda kalau bergaul dengan peminum, pemabok, dengan 4 orang peminum, besar kemungkinan 6 bulan kemudian Anda jadi peminum yang kelima. Ini sebuah fakta hidup Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena terus-menerus menerima respon. Baik dari telinga maupun dari mata. Tapi hari ini saya bicara telinga. Orang yang tidak pernah korupsi di kantor misalnya. Waktu dia punya kesempatan korupsi, maka dipastikan dia akan bergumul dalam dirinya. Tapi di lingkungan kerjanya itu, dia sering mendengar teman-temannya cerita tentang sukacita korupsi gitu. Wah beli barang branded, gak perlu keringetan. Cara kaya lewat jalan pintas. Hidup foya-foya enak dari hasil uang yang diperoleh, tidak usah kerja keras gitu. Dia dengar terus karena lingkungan kerjanya begitu. Informasi ini diterima terus di telinganya. Lalu diproses dalam otak. Ketika suatu hari dia punya kesempatan atau peluang korupsi, maka otak akan mengingatkan tentang input yang pernah atau sering dia dengar dari teman-temannya. Output dari otaknya enak nih, bisa dapat uang ekstra nih gitu. Jalan pintas bisa kaya nih. Kebetulan istri di rumah lagi ngajak jalan-jalan gitu. Dan lain sebagainya. Timbul keinginan seperti ini adalah karena input yang didengar dan yang dilihat. Maka manusia tuh punya banyak keinginan bukan timbul dari dalam dirinya. Dari pengaruh lingkungan 80%. Lihat orang punya ini kepingin. Lihat orang punya mobil baru, Anda juga kepingin. Lihat orang punya rumah baru, Anda juga kepingin. Lihat orang punya suami, Anda juga kepingin. Padahal kan Anda laki-laki gitu. Sampai lupa dia saking punya banyak keinginan gitu. Sekarang output yang keluar dari otak tadi akan dikelola oleh satu perangkat yang Tuhan beri waktu Tuhan menciptakan manusia. Yaitu perangkat kehendak bebas. Jadi output yang keluar dari otak bisa berupa perkataan atau tindakan. Sebelum dia jadi tindakan atau sebelum dia jadi perkataan, dia dikelola oleh yang namanya free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas adanya di mana Bapak Ibu? Di pikiran juga. Dari eksternal diri kita, ada Roh Kudus. Ada juga iblis. Dua-duanya ini tidak bisa memaksa kita Bapak Ibu. Anda berbuat dosa, Anda nyalain iblis, bukan. Iblis tugasnya itu hanya menawarkan dan menggoda. Tapi dia tidak pernah bisa memaksa Anda untuk melakukan perbuatan dosa itu. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus fungsi utamanya menuntun kita kepada segala kebenaran. Tetapi Roh Kudus tidak bisa memaksa siapapun untuk melakukan itu. Sesuatu itu harus keluar dari kehendak bebas kita masing-masing. Makanya Tuhan waktu menciptakan manusia dia kasih kehendak bebas.
Dalam sepersekian detik kitalah yang menentukan. Tapi banyak orang nyala-nyalain iblis. Kilaf, gak sadar dalam kekristenan tuh gak dikenal kilaf loh Bapak Ibu. Takdir kilaf itu gak dikenal dalam kekristenan. Tuhan sudah nyata-nyata kasih kita kehendak bebas. Kita bebas menentukan mau ikut tawaran iblis atau mau ikut tuntunan Roh Kudus. Selebihnya iblis atau Roh Kudus tidak bisa memaksa kita. Kita yang ambil keputusan sendiri. Ada amin? Anda kok pada melotot semua lihat saya ya gitu. Apa ada yang aneh saya sampaikan Bapak Ibu? Keputusan akhir selalu ada pada manusia itu sendiri. Mau ikut tuntunan Roh Kudus melakukan yang benar dari Allah atau mau ikut tawaran iblis dengan memuaskan daging dan tidak melakukan kehendak Allah. Tapi Pak, namanya kehendak bebas Pak. Kan bebas dong Pak. Kayak orang merdeka kan udah bebas Pak. Beda definisi bebas. Kehendak bebas dalam Alkitab dengan bebas yang kita pahami di luar sana itu dua hal yang berbeda. Tuhan kasih kehendak bebas, yes. Tapi Tuhan kasih Roh Kudus. Fungsi utamanya dia menuntun orang percaya pada segala kebenaran. Itulah sebabnya kita harus mengarahkan kehendak bebas kita untuk taat pada kehendak Roh Kudus. Loh nggak bebas dong Pak. Bebas ini namanya. Karena kehendak Roh Kudus tidak mungkin keliru. Katakan amin. Kehendak Roh Kudus tidak mungkin salah. Jadi kalau kita mengarahkan kehendak bebas kita kepada tuntunan Roh Kudus, itu adalah sesuatu kebenaran mutlak. Dan tidak mungkin keliru. Sekali seseorang memanfaatkan peluang untuk korupsi, misalnya ya contoh kita di korupsi nih. Besar kemungkinan dia akan gunakan lagi ketika ada peluang. Nanti ada kesempatan lagi dia pakai lagi. Awal pertama dia melakukan dak dikduk gitu. Begitu berhasil ada kesempatan lagi udah sedikit dak dikduknya. Karena udah pernah sukses. Nanti begitu ada kesempatan lagi dia sudah piawai, sudah jadi kebiasaan. Ketika tidak ada peluang, dia cari peluang. Bagaimana caranya supaya bisa korupsi. Itu udah confirm, udah jadi karakter. Apakah iblis yang memaksa Bapak Ibu? Bukan. Diri manusia itu yang mengambil keputusan. Kalau sudah jadi karakter, ini udah susah dirubah Bapak Ibu. Kita lihat Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Ini sebuah contoh yang Alkitabiah. Di sini bicara tentang Yudas. Satu ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Nah, saya cerita dulu kenapa Maria mencuci kaki Tuhan Yesus pakai minyak narwastu yang mahal. Dalam budaya orang Yahudi, zaman itu di setiap pintu rumah orang itu ada tempayan dan ada air, ada gayung. Kalau tamu yang datang dianggap tamu kehormatan itu dicuci kakinya dulu. Jadi kalau tamu biasa-biasa enggak, kalau kita yang kesana kita kayaknya enggak dicuci deh kakinya. Tapi kalau ada tamu kehormatan dicuci kakinya. Itu konsep orang Yahudi, memberi penghormatan. Nah Tuhan Yesus waktu datang ke rumah Maria dan Marta, Yesus itu bukan dicuci pakai air yang di depan pintu rumah. Tapi pakai minyak narwastu yang mahal harganya. Ini menandakan bahwa Maria memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan Yesus. Ingat waktu Yohanes Pembaptis bilang, buka tali kasutnya pun aku nggak layak, apalagi nyuci kakinya. Sebenarnya kalimatnya sambungannya ke situ gitu. Kok tiba-tiba buka tali kasut gitu. Saking terhormatnya seorang tamu kalau datang ke rumah orang Yahudi, sepatunya tuh dibukain lalu dicuci. Yohanes Pembaptis bilang, buka tali kasutnya aja aku tidak layak, apalagi nyuci kakinya. Apalagi duduk sejajar dengan dia. Dia terlalu agung maksud Yohanes Pembaptis. Jadi Maria ini memberi penghormatan yang luar biasa. Dia cuci pakai minyak wangi lalu dia lap pakai rambutnya yang panjang. Lalu Yudas protes. Yudas bilang, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Wow, mengagumkan Bapak Ibu ya. Yudas ini punya hati misi kan.
punya hati diakonia kan. Dia memperhatikan hidup orang miskin. Siapa yang berani bantah ayat ini? Bapak Ibu, bukan. Yudas itu bukan punya hati misi, bukan punya hati pecah lihat orang susah. Dia lagi cari proyek supaya bisa korupsi. Lihat di ayat berikutnya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Yudas ini kan bendahara, Bapak Ibu. Bendahara tuh ngurusin apa? Benda yang suka bikin huru hara gitu ya. Duit itu namanya. Yudas saking piawainya mencuri, dia tidak ada peluang mencuri, dia cari peluang bagaimana caranya supaya bisa korupsi. Oh, dia tahu beban Tuhan Yesus tuh kepada orang kecil, orang lemah, orang susah, orang tertindas. Sebab di dalam Alkitab, di dalam Injil, kalau Yesus lihat orang miskin, orang kecil, orang susah, orang tertindas, ada kalimat di bawahnya berkata apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Yudas tahu ini. Makanya dia ambil sesuatu yang Tuhan Yesus sering kerjakan. Lalu dia bilang sama Tuhan, mendingan dijual kan, dapat duit kita bagi-bagi kepada orang miskin. Orang miskin yang dikasih 40 amplop, lu kasih cuma 20 amplop. Yang 20 lu masuk kantong gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati kalau gereja punya proyek. Saya nggak bilang semua. Jangan-jangan itu sebuah proyek untuk cari peluang. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yudas dipakai oleh iblis untuk menjual Tuhan Yesus kepada serdadu Roma. Karena iblis tahu kelemahan Yudas. Iblis nggak pakai yang lain karena dia tahu kelemahan Yudas. Ada yang tanya sama saya, Pak, kan Yudas sudah ditentukan Pak. Jadi memang dia harus melakukan tugas itu. Memang di Alkitab menjelaskan ada orang yang ditentukan. Tetapi Alkitab tidak pernah menyebut Yudaslah orangnya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang fair, dia memberi kehendak bebas, dia memberi peluang kepada orang untuk bertobat. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus tahu gak Yudas tukang curi? Tahu gak Bapak Ibu? Halo? Kenapa dibiarin jadi maling terus coba? Kenapa dibiarin jadi, maksud saya bukan maling, kenapa dibiarin jadi bendahara terus gitu? Kenapa gak dipecat aja? Ganti yang jujur gitu. Karena setiap peluang yang dimiliki oleh Yudas, disitulah kesempatan terbaik bagi Yudas untuk berbalik atau bertobat. Coba lihat next slide. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesempatan untuk berbuat dosa sebenarnya itu adalah best time atau prime time-nya kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan berkata tidak. Katakan amin. Jadi Anda yang selama ini sering gak benar gitu ya di kerjaan kepada pasangan hidup lalu gak pernah ketahuan, Anda jangan berpikir Tuhan toleransi. Tuhan biarin supaya melalui peluang yang ada itu Anda jadi sembuh. Jangan bangga, enggak tuh beres tuh gue bebas tuh hari ini, dapat tuh gitu. Jadi kesempatan terbaik kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan berbalik untuk bertobat adalah ketika kita dapat peluang secara terus-menerus di kelemahan kita itu. Orang kalau pria mata keranjang gitu Bapak Ibu, best time-nya kapan? Nggak mungkin kan dihadapin ketemu nenek-nenek tua terus gitu. Wah itu mah bukan best time-nya dia gitu. Selalu Tuhan ketemukan dia dengan wanita yang cantik, yang putih, bersih, yang pakai rok segini kalau duduk naik tinggal segini gitu. Dan ngomongnya juga penuh perhatian, menggoda, itu peluang. Jangan dibilang yes, jadilah kehendakmu Tuhan. Wah doa Bapa kami dibawa. Salah, bukan itu justru peluang itulah Tuhan mau Anda jadi sembuh.
Makanya sebenarnya saat itu juga, ketika kita memilih untuk berkata tidak pada dosa, saat itu juga kita berbalik bertobat dan menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya tuh sangat yakin loh, gak ada seorang pun ya, orang percaya atau kita dalam ruangan ini, gak ada seorang pun yang berkata nanti kalau aku dapat kerjaan, aku pengen nyuri. Gak ada orang ngomong begitu, gak ada. Gak ada satu orang pun ketika menikah dia berkata nanti kalau aku menikah, aku mau selingkuhi pasanganku. Gak ada. Tidak mungkin. Hanya orang yang gak waras yang mikirnya begitu. Semua orang percaya tidak mungkin merencanakan sesuatu yang melanggar moral dalam hidupnya. Tidak mungkin. Semua pasti ingin hidup benar. Tapi mengapa kerap kali terjadi? Kenapa orang percaya gagal memilih kehendak Tuhan? Penyebabnya itu karena respon yang salah yang dilakukan terhadap sesuatu yang diterima melalui telinga dan mata. Responnya keluarnya salah, diprosesnya salah. Manusia itu kan makhluk yang diciptakan Allah dengan satu perangkat yaitu kehendak bebas yang tadi saya bilang itu tadi. Dengan perangkat kehendak bebas ini manusia itu punya kebebasan penuh untuk mengambil keputusannya. Nah setiap hari ada dua situasi. Kita mau ikut Roh Kudus atau mau ikut tawaran iblis. Dan kita yang mutusin. Makanya Anda kalau jatuh dalam dosa, jangan bilang iblis yang bersalah. Dia dari dulu juga udah salah Bapak Ibu. Kenapa Anda turuti dia gitu? Nanti minggu depan bikin dosa yang sama, kilaf lagi. Dosa yang sama, kilaf lagi. Tuhan ingin manusia hanya memilih dan mematuhi kehendak Roh Kudus. Tetapi iblis selalu memberikan tawaran yang nyaman. Makanya saya bilang di slide berikutnya ini tolong. Kita tidak bisa melarang telinga kita untuk tidak mendengar hal yang bukan berasal dari Allah. Dan yang tidak membangun iman kita. Kita tidak bisa saring di sini. Aku mau dengar yang baik saja. Aku gak mau dengar yang gak baik. Gak bisa Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengatur output yang keluar dari pikiran kita sebagai respon yang kita terima. Kita bisa atur outputnya. Marah sama orang lain berkepanjangan, dendam berkepanjangan. Ini kan akibat dari output yang salah yang keluar dari pikiran. Orang itu jahat melukai kamu. Wah dengar terus, dipikirin terus, diolah terus. Akhirnya berkepanjangan. Nggak pernah dibereskan. Kalau kita taat pada Roh Kudus maka akan keluar perkataan yang baik dari mulut kita. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak mau ya tidak terjadi. Perkataan yang baik itu akan menjadi sebuah tindakan yang benar. Tindakan yang benar itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini kalau berulang-ulang kita lakukan, dia akan menjadi milik kita. Akan jadi karakter. Dan karakter seperti Kristus inilah yang membawa kita pada kekekalan abadi. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati mengolah apa yang kita dengar. Dalam bahasa Ibrani itu dengarlah itu shema. Shema itu mendengar atau dengarkan. Pastor Ruli itu punya lembaga teologi yang disebut shema. Shema itu mendengar, memberi respon, dan bertanggung jawab terhadap respon itu. Jadi mahasiswa yang kuliah itu bukan hanya dengar, tapi memberi respon yang positif dan hidup dalam kebenaran. Itu shema. Dalam bahasa Yunani itu akowo. Akowo itu salah satu pengertiannya adalah kemampuan mendengar, memperhatikan, mempertimbangkan, memahami, dan bertindak. Mirip dengan pengertian shema dalam bahasa Ibrani itu mirip sama. Itulah sebabnya berulang-ulang Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar tuh bukan cuma mendengar, Anda sekarang kan belum shema, ini belum, baru duduk mendengar. Nanti keluar ke rumah masing-masing, memberi respon. Dijahati oleh pasangan hidup,
dilukai oleh orang yang lebih rendah, drivermu nabrak gitu misalnya. Nanti baru aplikasinya di sana, ini belum SMA. Ini baru dengar lewat di kuping. Diolah di otak, nanti keluar lewat tindakan. Bagaimana menghadapi orang yang nyebelin gitu. Memberi respon yang benar, lalu bertanggung jawab terhadap respon itu. Itu baru SMA. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, dengarkanlah firman Kristus, berilah respon yang benar, berupa tindakan yang bertanggung jawab. Itu SMA, itu akowo. Orang yang mendengar, yang membaca firman, yang iman terasa imannya bertumbuh, bisa stuck Bapak Ibu. Kalau dia hanya sampai di mendengar dan membaca, dia tidak memberi respon yang benar. Bisa stuck imannya. Hawa mendengar iblis berkata, waktu kamu makan buah ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Coba tolong next slide. Kita baca dulu ya. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis itu memfotokopi yang asli. Yang asli itu di Kejadian 1 ayat 27. Waktu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia segambar. Allah tidak pernah menciptakan manusia segambar dan serupa. Nanti periksa di rumah. Kejadian 1:26 dalam perencanaan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Tapi di Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan menurut gambar. Hanya menurut gambar. Karena keserupaan dengan diri Allah menjadi tanggung jawab Adam dan Hawa. Menjadi tanggung jawab kita sekarang. Keserupaan dengan Kristus. Allah mau Adam dan Hawa bertumbuh melalui proses sampai menjadi serupa. Lewat apa? Firman. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah di kitab Kejadian. Maka mendengarlah Adam dan Hawa SMA. Mengerti, memberi respon dan menghidupi. Sampai titik tertentu mereka menjadi serupa dengan Allah. Iblis tahu tuh. Makanya iblis nawarin jalan pintas. Iblis bilang kalau kamu makan buah ini kamu gak usah repot ikut proses. Lama itu capek. Kamu bisa seperti Allah makan aja ini. Hawa terperdaya. Harusnya kan Hawa memberi respon dengan benar. Tetapi dia memberi respon yang salah. Yes, jalan pintas. Bisa kaya nih jalan pintas nih. Bisa bahagia nih jalan pintas nih. Nggak mau ikut proses. Jadi Bapak Ibu Saudara, konklusinya buat kita adalah ketika ada tawaran jalan pintas untuk menuju sebuah tujuan hidup, katakanlah sukses, besar kemungkinan itu bukan berasal dari Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang berproses dan Allah kita adalah Allah yang menikmati proses. Katakan amin. Dengarkanlah, mendengar, memberi perhatian, bertindak. Makanya Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan SMA ini ya, kalau ada orang lagi bicara sama kita, kita tidak boleh hanya menyediakan telinga. Apalagi pasangan hidup. Apalagi yang ngomong wanita. Wanita itu memang sebuah keunikan, wanita itu selalu minta didengar. Betul gak ibu-ibu? Oh bapak-bapak semua di ruangan ini. Dari buku setebal gini judulnya Wanita yang saya baca. Memang dari sononya wanita itu
spesialnya itu atau keunikannya, salah satu keunikannya tuh minta didengar. Kadang-kadang dia nggak butuh kita kasih pernyataan, cuman siapin telinga. Itulah sebabnya kita tidak boleh hanya menyediakan telinga. Tapi kita harus memperhatikan dengan mata, dengan pikiran yang fokus. Nah itu namanya menghargai orang yang sedang bicara. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi tuh, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bukan cuma nyiapin telinga, tapi fokus, mengolah, memberi perhatian, dan meresponinya. Terutama kita bicara kan tema kita kan soal family upgrade. Terutama di dalam keluarga, bersama pasangan hidup. Kalau kita mau family kita mengalami upgrade, maka salah satu yang harus kita improve adalah skill dalam berkomunikasi. Kalau bicara communication skill, lebih banyak orang membahas porsi omon-omon. Padahal mendengar adalah skill komunikasi juga. Mendengar, shma itu adalah bicara soal skill komunikasi. Cara mendengar yang baik. Keterampilan berkomunikasi termasuk di dalamnya mendengar yang baik, mutlak harus dipelajari dari waktu ke waktu demi merawat keluarga yang harmonis. Bagi sebagian orang yang terbiasa dari kecil hidup belak-belakan gitu ya, ngomong keras, kenceng. Mungkin untuk memilih kata-kata yang lebih baik itu perlu usaha dan effort ketika dia sudah menikah. Karena dia punya kebiasaan dari kecil tuh udah ngomong belak-belakan gitu. Nah dia harus latihan serius menyediakan telinganya juga untuk mendengar. Supaya tidak miskomunikasi. Saya dulu tuh pernah diundang khotbah di satu gereja gitu. Selesai ibadah, pengerja foto sama Pak Pendeta gitu. Waktu itu koko pendeta gitu, masih muda gitu ya. Foto lah gitu, nah si gembala ini di dekat saya nih. Istrinya masih sana ngobrol sama jemaat. Dia tuh teriak dengan nada Jawa Timurnya gitu. Ma, sini, foto gitu. Saya kaget gitu Pak Gembala gitu. Tapi bagi istrinya udah biasa kali gitu. Nah, bagi orang-orang begini untuk berbicara secara halus. Itu dia butuh effort dan usaha. Karena udah kebiasaan dari kecil seperti itu. Ketika orang menikah dua pribadi digabung jadi satu. Ini kita harus saling mengalah untuk belajar dengan sekeras-kerasnya. Dalam hal mendengar, tentu topiknya saya mendengar ini. Bapak Ibu Saudara, membiasakan diri memuji pasangan hidup dari hal-hal kecil. Mungkin ada orang yang tidak terbiasa. Ada orang yang kehidupannya keras. Dia tidak terbiasa mendapat pujian ketika dia menikah dengan seorang wanita. Wanita itu sering memuji dia. Dia nggak biasa, mungkin dia bisa merasa lebay. Karena output dari pikirannya tuh udah dari kecil begitu. Dia nggak biasa. Nah, memuji pasangan hidup dari hal-hal kecil itu perlu. Supaya family kita tuh semakin hari semakin harmonis. Jangan sampai di rumah Anda nggak puji dia, di luar dipuji orang. Dia senang keluar, dia nggak mau pulang ke rumah. Nanti lagunya berubah nanti. Apa lagunya? Dunia bukan rumahku gitu. Padahal kan terbalik, rumah bukan duniaku gitu ya kan. Jadi nggak doyan pulang ke rumah dia gitu. Bapak Ibu Saudara, pernikahan adalah bicara tentang suami dan istri, pria dan wanita, bicara tentang jamak kita, bukan lagi tentang aku. Maka sebagai individu yang telah dipersatukan, kita harus membiasakan diri kita mengatakan kita. Dengan mempergunakan kata kita, jadi saya mau bilang gini Bapak Ibu, kalau ada pasangan kita salah, itu kesalahan bersama. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada pasangan kita salah, itu kesalahan bersama. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling menyalahkan. Ke slide berikut, ini slide ini bagus nih. Saya baru ketemu tadi pagi jam 4 subuh nih. Yang sebelah kiri, suami bicara, istri tidak mau mendengar gitu. Kira-kira begitu.
Yang sebelah kanan istri bicara, suami harus dengar. Jadi kesimpulannya sama aja gitu ya. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, inilah keunikan wanita. Kalau Anda belum tahu istrimu, hari ini Anda tahu ternyata istrimu wanita Bapak Ibu. Inilah keunikan wanita dari buku yang saya baca. Salah satu keunikan wanita, dia minta selalu didengar. Kenapa sih? Kok begini istri saya? Kok begini? Ya memang inilah wanita. Ternyata Anda benar menikahi seorang wanita. Kedua gambar ini membuktikan bahwa wanita memang lebih banyak minta didengar. Wanita memang dari sananya suka didengar. Para pria, para suami lebih banyaklah menyediakan telinga dan fokus perhatian. Jangan hanya menyediakan telinga, tapi perhatikan. Wah, kalau dulu nih istri saya nih sebagai saksi, dia kalau dulu sebelum saya mengerti begini-begini, kalau dia ngomong, saya mau sambil YouTube lah, apalah. Zaman dulu kan TikTok belum ada waktu. Gitu. Nanti udah selesai saya tanya lagi apa gitu, marah dia gitu. Tapi sekarang sekali, bukan nggak boleh TikTok ya bapak-bapak, boleh. Sekarang kalau saya waktu luang saya TikTok, dia ngajak ngomong, saya berhenti, saya tatap wajahnya, ada apa? Minta duit kan gitu, bukan. Bukan. Tapi memberi fokus perhatian penuh. Jangan sampai kita tidak menghargai orang yang ngajak kita ngomong. Nah Tuhan tuh seringkali ngomong sama kita. Kita itu yang bandel, tiktokan terus gitu, gak mau dengar Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, semua itu artinya mendengar, memberi respon, dan bertanggung jawab terhadap respon itu. Dulu saya pernah punya seorang teman. Dia lagi diskusi sama saya, bertanya sesuatu gitu. Ya saya jawab dong. Waktu saya jawab dia sibuk main handphone gitu. Apa? Tapi matanya di sini gitu. Ketika saya udah setengah menjelaskan, dia udah selesai dengan handphonenya. Gimana tadi gitu? Bapak Ibu sana sebel gak kalau digituin? Itu belum sema, itu belum mendengar. Itu baru dengan teman, apalagi dengan pasangan hidup yang setiap hari kayak begitu nyebelin. Lama-lama bisa pecah jadi masalah besar Bapak Ibu. Gara-gara mendengar, tidak mendengar dengan benar. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang mendengar dengan benar pun responnya masih bisa salah loh. Kalau tidak diolah dengan benar dalam pikiran kita. Masih adakah slide-nya? Nah, kalimat yang paling terkenal di Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar tuh bukan pakai kuping doang, tapi pakai pemahaman dan bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan satu pengalaman yang saya alami beberapa 2 bulan yang lalu, mungkin sebulan yang lalu. Ketika ada sebuah conference internasional di Sentul, saya hadir. Ada seorang pembicara dari Amerika bernama Pastor Max Barroso. Dia berkata bahwa dia memberi kesaksian ketika dia di Amerika sana dia punya anak kecil. Anak lakinya ini diberi tugas oleh ibunya. Setiap hari Kamis pagi ngeluarin sampah dari dalam rumah ke pinggir jalan. Supaya nanti ada petugas truk yang datang ngambilin sampah itu. Cuman seminggu sekali. Satu kali hari Kamis bapaknya lihat kok truk gak berhenti di rumahnya gitu. Terus bapaknya tanya kepada istrinya, mana anak kita kok gak ngeluarin sampah? Terus istrinya bilang, anakmu yang malas itu masih belum bangun katanya. Si Pastor Mark Barroso ini mengolah dalam pikirannya lalu dia masuk ke kamar anaknya. Dia berkata, papa percaya kamu anak rajin. Papa yakin dari kecil kamu anak yang paling bertanggung jawab. Dan papa percaya pagi ini kamu lupa mengeluarkan sampah.
Dan Papa percaya Kamis-Kamis ke depan kamu akan memanfaatkan tanggung jawabmu dengan baik. Itu yang terekam masuk ke telinga anaknya. Dan sejak saat itu menurut kesaksian beliau anaknya gak lupa lagi. Tapi kalau dia masuk dengan perkataan istrinya, dasar anak malas lu, sampah aja gak bisa dipercaya lu gitu. Nanti dia udah sakit hati tuh, udah yang keluar dia gak akan dengar. Jadi hati-hati kita pakai mulut kita Bapak Ibu Saudara. Karena telinga ini satu perangkat indera yang sangat sensitif. Lalu Pastor Mark Barroso berkata, ada satu hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh iblis. Semua yang kita lakukan, iblis bisa lakukan. Kecuali satu hal ini, memuji dan menyembah Tuhan, iblis nggak bisa lakukan. Tapi saya mau tanya, kenapa pada saat pujian penyembahan di gereja, jemaat belum sampai semuanya gitu. Bapak Ibu, tahukah kita waktu kita pujian penyembahan di dalam ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Semua hal yang Anda lakukan, iblis bisa tiru. Kecuali dia tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ini hak istimewa orang percaya. Dan ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka sering-seringlah kita memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Di rumah, di pekerjaan, di jalan, dimanapun. Iblis kabur pasti. Dia gak tahan dengar pujian penyembahan. Karena dia gak bisa niru yang palsu. Yang lain dia bisa niru. Jam tangan iblis bisa bikin jam tangan palsu. Tas iblis bisa bikin tas palsu. Tapi memuji, menyembah Tuhan tidak bisa dilakukan oleh iblis. Kita jadikan ini karakter kita Bapak Ibu. Jadi jangan tenanglah belum jam 10 nanti kan khotbahnya setengah jam kemudian terus sengaja ditelat-telatin datang. Maaf saya bukan bilang yang hari ini telat ya. Yang ini orang-orang yang gereja-gereja sana-sana bukan yang di sini gitu. Tapi yang mungkin sekarang lagi kumpul di ruangan ini gitu kan. Nggak tahu nih Pastor Wigan yang tahu gitu kan. Usahakan jangan telat Bapak Ibu. Yes, aku mau memuji dan menyembah Tuhan bersama saudara seiman di gereja. Karena iblis tidak bisa melakukan apa yang kulakukan. Gitu Bapak Ibu. Jangan Anda datang tepat waktu gara-gara parkirnya susah. Aku susah dapat parkir gitu. Bukan parkirnya susah. Tapi aku mau menyembah Tuhan di sini bersama teman-teman seiman. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Sering kami menggunakan telinga kami untuk mendengar hal-hal yang tidak perlu. Bahkan kami mengolahnya dalam pikiran kami dengan cara yang salah. Bapa, hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami sungguh berjanji akan memberikan respon yang benar terhadap apa yang kami dengar Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah berhenti memberitakan kebenaran firman ini. Hamba percaya Roh Kudus akan berperkara lebih lanjut, memberikan penjelasan lebih detail kepada setiap kami, agar firman yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam dalam loh hati kami, menjadi milik setiap kami, dan pada akhirnya kami menghidupi firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.